Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 102 ingin mempresentasikan tugas besar kami, dari mata kuliah manajemen proyek TIK. Selanjutnya, dan di sini ada anggota tim. Yang pertama ada Reren Alvareksan dan Fadil Naufal Mardian, Fata Putra Purnama, saya Andriansah, dan yang kelima Rifan Fauzan. Selanjutnya, sini ada latar belakang. Telkom University di Indonesia memperluas penggunaan teknologi dalam pendidikan dengan mengadopsi smart classroom di 28 ruang kelas. Smart classroom ini dilengkapi dengan teknologi canggih seperti perangkat konferensi video dan sistem manajemen pembelajaran untuk meningkatkan interaksi dan efisiensi dalam proses belajar mengajar. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan belajar yang lebih interaktif dan melibatkan mahasiswa secara aktif, baik di kelas maupun secara virtual. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dalam menghadapi era digital yang terus berkembang. Selanjutnya, dan kita punya rumusan masalah. Yang pertama ada Telkom University untuk meningkatkan fasilitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan zaman digital untuk meningkatkan mutu proses belajar mengajar. Yang kedua, jumlah ruang kelas dengan smart classroom terbatas, sementara kebutuhan fasilitas pembelajaran modern terus meningkat seiring pertambahan jumlah usia mahasiswa. Yang ketiga, diperlukan identifikasi risiko potensial yang dapat mempengaruhi jalannya proyek, termasuk hambatan teknis, masalah logistik, dan perubahan kebutuhan serta pengembangan strategi mitigasi yang sesuai. Yang keempat, untuk mewujudkan pengadaan smart classroom di 28 kelas Telkom University, diperlukan perencanaan manajemen proyek yang matang, mencakup integrasi proyek, ruang lingkup pekerjaan, penjadwalan waktu, pelaksanaan, dan estimasi anggaran, biaya yang akurat. Yang kelima, dibutuhkan solusi menyeluruh dan terpadu, mencakup pengadaan perangkat keras dan lunak yang tepat, instalasi, konfigurasi sistem, serta pelatihan dan dukungan teknis bagi pengguna, guna memastikan implementasi yang berhasil dan efisien. Selanjutnya, ini ada lokasi proyek. Lokasi proyek pengadaan Smart Classroom di Telkom University adalah di kampus utama Telkom University yang terletak di Jalan Telekomunikasi nomor 1, Terusan Buah Batu, Bandung, Jawa Barat, dengan kode pos 40257. Proyek ini akan berlangsung di Gedung Grawiyata Cacuk A dengan luas area 5.676 hektar kilometer persegi. Terdapat 28 ruang kelas yang akan dilengkapi dengan smart classroom berlokasi di Gedung Geraha Wiyata Cacuk Sudarijanto atau Gedung Cacuk KU 1. Lantai 1, 8 kelas, lantai 2, 10 kelas, lantai 3, 10 kelas. Pemilihan lokasi proyek ini didasarkan pada beberapa faktor antara lain, 1, kemudahan akses bagi pengguna karena dekat dengan fasilitas utama kampus, seperti perpustakaan, kantin, dan pusat kegiatan mahasiswa. Yang kedua, infrastruktur teknologi informasi yang telah terpasang dengan baik di setiap gedung, termasuk jaringan internet dan sistem keamanan. Yang ketiga adalah fasilitas yang memudahkan tim proyek dalam melakukan instalasi, konfigurasi, dan pelatihan di setiap ruang kelas yang akan dijadikan target. Yang keempat, kemudahan akses ke pusat data dan server utama Telkom University untuk mempermudah integrasi dengan sistem informasi akademik yang sudah ada. Selanjutnya, maksud dan tujuan. Yang pertama, ini meningkatkan mutu pembelajaran dengan fasilitas modern yang sesuai dengan teknologi saat ini. Yang kedua, terapkan smart classroom untuk suasana belajar yang interaktif dan efisien di 28 ruang kelas. Yang ketiga, dosen dapat menyajikan materi lebih menarik dengan perangkat digital terintegrasi. Yang keempat, kolaborasi belajar yang lebih baik melalui teknologi konferensi video dan sistem manajemen pembelajaran integrasi. Yang kelima, tingkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya pembelajaran dengan sistem keamanan konten. Yang keenam, pastikan penerapan smart classroom sesuai anggaran dan kebutuhan universitas. Yang ketujuh, siapkan Telkom University untuk tantangan era digital yang dapat teknologi yang dengan adaptasi teknologi pendidikan. Selanjutnya, Baik, saya akan melanjutkan jangkauan dan batasan pelaksanaan kegiatan. Yang pertama ada jangkauan. Proyek ini akan melibatkan pengadaan, instalasi, konfigurasi, dan integrasi perangkat keras dan perangkat lunak untuk mewujudkan smart classroom di 28 ruang kelas di Telkom University.
Perangkat keras lain yang akan disediakan mencakup speaker, papan tulis digital, stop kontak, serta infrastruktur jaringan dan konektivitas yang diperlukan. Dosen dan staf Telkom University akan menerima pelatihan dan pendampingan untuk memastikan pemanfaatan optimal dari fasilitas Smart Classroom yang baru. Sebagai bagian dari proyek ini akan disediakan dokumentasi lengkap, panduan pengguna, dan layanan dukungan teknis. Selanjutnya ada batasan. Proyek fokus pada 28 ruang kelas di kampus utama Telkom University tanpa melibatkan lokasi lain. Penerapan Smart Classroom hanya pada ruang kelas yang ada tanpa pembangunan baru atau renovasi besar. Tidak termasuk peningkatan infrastruktur internet dan listrik yang ada di Telkom University. Penyesuaian perangkat keras dan lunak sesuai anggaran yang telah ditetapkan. Fokus proyek hanya pada implementasi Smart Classroom. Yang terakhir ada jadwal proyek disesuaikan dengan aktivitas akademik untuk mengurangi gangguan. Bisa dilanjut. Slide selanjutnya adalah proyek manajer. Proyek manajer memegang peranan penting dalam mengkoordinasikan semua dari awal hingga penyelesaian atau finishing. Deskripsi perannya yaitu yang pertama mengambil tanggung jawab penuh atas perencanaan, manajemen, dan pengawasan proyek pengadaan Smart Classroom. Yang kedua, memimpin proyek dengan tujuan mencapai target sesuai jadwal, anggaran, dan spesifikasi yang telah ditetapkan. Yang ketiga, ada berinteraksi secara teratur dengan para pemangku kepentingan, termasuk klien, vendor, dan tim internal, untuk memastikan keterbukaan dan kepatuhan terhadap kebutuhan proyek. Selanjutnya, mengidentifikasi potensi risiko dan merancang strategi pengurangan risiko yang tepat, menjamin kepatuhan proyek terhadap regulasi dan standar yang berlaku. Lalu di sini ada kualifikasi seorang project manager. Yang pertama, seseorang yang berpengalaman di bidang manajemen project IT. Yang kedua, memiliki keahlian dalam komunikasi, kepemimpinan tim, dan dapat mengatasi permasalahan konflik. Yang ketiga, ada kemampuan analitis yang kuat dalam mengidentifikasi masalah dan merumuskan solusi dari permasalahan. Yang keempat, ada pengetahuan yang kuat tentang teknologi pendidikan dan infrastruktur teknologi informasi. Yang terakhir, ada memiliki sertifikasi manajemen proyek seperti PMP adalah nilai tambah dari kualifikasi. Bisa dilanjut. Selanjutnya adalah metodologi manajemen proyek. Kerangka kerja yang digunakan berupa metode waterfall. Metode ini bersifat linier dan berurutan. Dengan tahapan yang jelas dan terdefinisi, kerangka kerja ini digunakan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan proyek. Lalu di sini ada analisis kebutuhan, mengumpulkan dan analisis kebutuhan pengguna. Yang kedua ada implementasi dan pengujian unit, menulis kode program dan uji setiap modul. Yang ketiga ada integrasi dan pengujian sistem, menggabungkan modul dan uji sistem secara keseluruhan. Yang keempat ada operasi dan pemeliharaan, terapkan sistem, berikan pelatihan, dan lakukan pemeliharaan. Lalu di sini ada tim integrasi dan implementasi, memiliki tanggung jawab untuk menyatukan dan menerapkan solusi proyek di dalam struktur organisasi. Peran tim ini sangat vital dalam kelancaran proyek Smart Classroom, memastikan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan serta memberikan dampak yang diinginkan. Lalu di sini ada tanggung jawab dan tugas. Tim integrasi dan implementasi bekerja sama dengan tim proyek untuk menyusun rencana komprehensif. Ini mencakup langkah-langkah untuk mengintegrasikan solusi proyek dengan sistem yang ada, memberikan pelatihan kepada pengguna, dan memberikan dukungan secara menyeluruh. Lalu, tim integrasi dan implementasi bekerja sama dengan tim TI dan tim proyek untuk memastikan solusi proyek terintegrasi dengan baik dengan sistem dan proses yang ada. Ini bisa melibatkan pengembangan antarmuka baru, modifikasi sistem, atau migrasi data. Lalu TII menerapkan solusi proyek sesuai rencana yang telah disepakati, termasuk pelatihan pengguna, dukungan teknis, dan manajemen perubahan. Lalu TII atau tim integrasi dan implementasi memantau kemajuan integrasi dan implementasi, mengevaluasi pencapaian tujuan proyek, dan menangani masalah yang muncul selama proses. Lalu yang terakhir, berkomunikasi efektif dengan semua pemangku kepentingan selama proses integrasi dan implementasi, termasuk tim proyek, manajemen proyek, pengguna, dan vendor.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang lain. Oke, baiknya di sini selanjutnya ada peran dan tanggung jawab. Yaitu pertama ada saya sendiri, Rian Farisan, sebagai manajer proyek, yaitu bertanggung jawab atas koordinasi umum dan pengembalian keputusan dalam proses pengadaan. Lalu kemudian ada Nur Andriansyah sebagai koordinator pelatihan. Tanggung jawabnya yaitu mengembangkan dan menyampaikan materi pelatihan. Lalu ada Fadil Naufal Maharian, yaitu juga sebagai koordinator teknologi, yaitu untuk menyelidiki dan mengevaluasi berbagai teknologi yang cocok untuk smart classroom. Lalu bertanggung jawab atas penelitian pasar dan negosiasi dengan vendor. Lalu ada Rifan Fauzan, yaitu sebagai koordinator sumber daya. Tanggung jawabnya yaitu mengelola alokasi sumber daya proyek. Dan yang terakhir ada Fatah Putra Purnama, yaitu sebagai koordinator keuangan yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran proyek pengadaan. Dia akan bekerja sama dengan tim pengadaan untuk menyusun anggaran proyek, memantau pengeluaran, dan memastikan kepatuhan terhadap anggaran yang telah ditetapkan. Next. Oke, lanjut. Di sini ada ruang lingkup proyek. Tujuan dari proyek ini untuk menggunakan teknologi dalam ruang kelas dan meningkatkan pengalaman belajar mahasiswa Telkom University, yang diharapkan pembelajaran menjadi lebih interaktif, kolaboratif, dan juga efektif dengan akses ke teknologi yang canggih. Deskripsi proyek ini ada 28 unit papan tulis dan stylus pen untuk mempermudah dosen dalam memberikan materi pembelajaran secara visual dan juga interaktif. Lalu ada 28 set speaker untuk meningkatkan kualitas suara di ruang kelas. Lalu ada 28 stop kontak, 6 soket untuk 28 kelas. Dan yang terakhir ada 168 stop kontak, 2 soket untuk dipasang di kanan kiri ruangan kelas. Lalu ada lingkup pekerjaan yang terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada instalasi dan konfigurasi, yang terdiri dari instalasi perangkat keras, konfigurasi perangkat lunak, dan juga pengujian dan penyesuaian. Lalu ada pelatihan dan pendampingan yang terdiri dari pelatihan fakultas dan staf, dokumentasi dan manual, dan juga layanan dukungan teknis. Next. Oke, lalu batasan proyek ini adalah pengadaan dan pelaksanaan hanya akan dilakukan di 28 ruang kelas yang ditentukan saja. Lalu yang kedua, proyek tidak mencakupi renovasi atau pembangunan fisik ruang kelas baru. Lalu pelaksanaan proyek waktunya akan sesuai waktu yang disepakati agar perolehan dan pelaksanaannya lancar. Lalu keluaran proyek atau juga keluaran atau hasil proyek ini meliputi dari 28 ruang kelas yang dilengkapi dengan papan tulis digital, speaker, dan stop kontak berfungsi dengan baik. Lalu ada dokumen teknis dan pengaduan pengguna untuk setiap peralatan. Dan juga ada pengadaan proyek dan laporan pelaksanaan. Lalu resiko dari proyek ini ada keterlambatan pengadaan peralatan dapat mempengaruhi jadwal pelaksanaan proyek. Kedua, ada masalah kompatibilitas antar peralatan baru dan peralatan yang ada, infrastruktur. Dan terakhir ada ketersediaan sumber daya manusia untuk instalasi, konfigurasi, dan juga pelatihan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya ada waktu proyek. Pada tahap perencanaan dilakukan analisis kebutuhan khusus, kondisi ruang kelas, dan spesifikasi teknis. Tim proyek merancang solusi dan memilih perangkat keras dan sistem, serta menyusun rencana instalasi dan integrasi dengan sistem universitas. Dokumentasi seperti desain teknis disiapkan, sementara pengadaan perangkat keras dilakukan melalui tender dan seleksi vendor. Yang pertama ada analisis kebutuhan, memperjelas kebutuhan khusus Telkom University untuk smart classroom. Kedua, melakukan survei lapangan dan wawancara dengan pemangku kepentingan, menganalisis kondisi existing ruang kelas yang akan diimplementasikan, dan menetapkan spesifikasi teknis yang dibutuhkan. Yang kedua ada desain solusi, membuat desain solusi smart classroom yang terintegrasi dan sesuai dengan kebutuhan, memilih perangkat keras dan sistem yang sesuai, menyusun rencana untuk instalasi, konfigurasi, dan integrasi dengan sistem universitas, menyusun dokumentasi teknis dan arsitektur solusi. Yang ketiga ada pengadaan perangkat dan perangkat lunak, melakukan proses tender dan seleksi vendor untuk pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak yang akan diintegrasi, menegosiasikan kontrak dan harga dengan vendor yang terpilih, mempersiapkan logistik dan pengiriman perangkat ke lokasi proyek.
selanjutnya. Ada tahap implementasi. Setelah perencanaan akan dipasang perangkat keras. Instalasi jaringan dilanjutkan dengan pengujian. Integrasi dengan sistem universitas dan pengujian end-to-end dilakukan sebelum identifikasi masalah dan penyesuaian sistem jika diperlukan. Yang pertama, penginstalan perangkat keras, mengadakan speaker, papan tulis digital, dan stop kontak di setiap ruang kelas. Menginstalasi jaringan dan konektivitas yang diperlukan, melakukan pengujian fungsionalitas perangkat kelas. Yang kedua, pengujian dan penyesuaian. Lakukan pengujian end-to-end pada seluruh komponen Smart Classroom, mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang tiba-tiba muncul, dan terakhir melakukan penyesuaian dan optimalisasi sistem jika dibutuhkan. Ya. Tahap pelatihan dan penyerahan. Yang pertama, pelatihan dosen dan staf, mengadakan sesi pelatihan untuk dosen dan staf tentang penggunaan Smart Classroom. Yang kedua, memberikan panduan dan demonstrasi praktis. Kedua, ada uji coba operasional. Lakukan uji coba operasional dan melibatkan dosen dan mahasiswa. Mengkoordinasikan seluruh aktivitas uji coba operasional, memastikan kesiapan semua pihak terlibat, dan mengatur jadwal sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, memantau jalannya uji coba operasional secara langsung. Selanjutnya, mengumpulkan umpan balik atau feedback dan melakukan penyesuaian akhir, berkoordinasi dengan tim teknis untuk mengimplementasikan perubahan atau penyesuaian. Berkomunikasi secara teratur dengan pemangku kepentingan terkait, termasuk manajemen, dosen, dan mahasiswa, untuk memastikan transparansi dan keterlibatan mereka dalam proses uji coba dan penyesuaian akhir. Terakhir, memastikan bahwa semua aspek uji coba operasional terdokumentasi dengan baik untuk referensi dan audit masa depan. Yang ketiga, serah terima dan penutupan proyek. Melakukan serah terima Smart Classroom kepada Telkom University. Yang kedua, mempersiapkan dokumentasi proyek dan panduan operasional. Dan terakhir, melakukan evaluasi dan penutupan proyek secara resmi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fadil Noval. Oke, selanjutnya ada work breakdown struktur dan biaya proyek. Untuk work breakdown struktur, pertama kita lakukan inisiasi. Untuk pertama melakukan perencanaan dengan PIC-nya ada Ray, saya sendiri, Rifan, dan Fatah. Untuk mulainya ada pada bulan April pada tanggal 16 yang selesai pada tanggal 22 April 2024 dengan progres 100%. Lalu tugas yang kedua itu rapat dengan klien. Untuk PIC-nya adalah Rifan dan Fatah. Untuk startnya ada pada 16 April 2024 dan selesai pada April tanggal 16 tahun 2024 dengan progres 100%. Lalu ada tahap survei, di sini dengan PIC-nya adalah saya sendiri, Fatah, dan Rifan. Dimulai pada tanggal 17 April 2024 dan selesai pada tanggal 17 April 2024 dengan progres 100%. Lalu persiapan tim. Di sini PIC-nya adalah kami semua yang di start pada tanggal 18 April 2024 dan selesai pada tanggal 19 April 2024. Progresnya 100%. Lalu pembuatan proposal. Untuk PIC-nya kami semua yang start pada tanggal 18 April sampai 22 April. Progresnya sudah 100%. Lalu untuk planning dan desain, pertama pembuatan rancangan. Dengan PIC-nya ada Ray, Rifan, dan Fatah yang dimulai pada tanggal 24 April sampai 29 April. Dengan progres 100%. Lalu ada pemilihan barang oleh Ray, Rifan, dan Fatah yang dimulai pada tanggal 29 sampai 30 April 2024 dengan progres 100%. Lalu ada pencarian supplier oleh Ray dan saya sendiri yang start pada tanggal 30 April sampai tanggal 3 Mei dengan progres 100%. Lalu ada mengatur anggaran oleh Fatah yang start pada tanggal 24 April sampai 4 Mei dengan progres 100%. Lalu mengidentifikasi masalah dengan PIC-nya adalah Ray yang start pada tanggal 29 April sampai 30 April dengan progres 100%. Lalu untuk execution di sini pembelian barang akan dilakukan oleh saya sendiri dan Rifan yang akan di-start pada 5 Mei April dan sampai 7 Mei dengan progres 60%. Pengiriman barang akan dilakukan oleh Andri dan saya yang start pada tanggal 6 Mei sampai 7 Mei dengan progres 30%. Untuk pemasangan akan dilakukan oleh Andri akan di-start pada tanggal 8 Mei sampai 13 Mei dengan progres masih 0%. Lalu untuk testing ada dengan PIC saya dan Andri start pada tanggal 13 Mei sampai dengan 13 Mei 2024 dan progres 0%. Lalu untuk menyelesaikan pemasangan PIC-nya adalah Andri
start pada 13 Mei sampai 13 Mei 2024 dengan progres 0%. Yang terakhir adalah evaluasi. Pertama mentoring yang PIC-nya di sini adalah Andri yang start pada tanggal 5 Mei 2024 sampai 13 Mei 2024 dengan progres 20%. Lalu ada memperhatikan anggaran yang di PIC-kan oleh Fatah start pada tanggal 5 Mei sampai 7 Mei dengan progres 50%. Evaluasi dilakukan yang di PIC-kan oleh Ray start pada tanggal 14 Mei sampai 17 Mei 2024 dengan progres 0%. Lalu mengatasi resiko ke depannya yang dilakukan oleh di PIC oleh kami semua yang start pada 6 Mei 2024 sampai 15 Mei 2024 dengan progres 15%. Untuk mengatasi resiko ke depannya dievaluasi oleh kami semua di start pada tanggal 6 Mei sampai 15 Mei 2024 dengan progres 15%. Lalu terakhir ada feedback yang akan dilakukan oleh Ray pada tanggal 15 Mei sampai 17 Mei 2024 dengan progres 5%. Lalu untuk biaya proyek, perangkat keras yang pertama di sini adalah papan tulis digital 50 inci dengan stylus pen dengan biaya per buahnya sebesar 40 juta rupiah dengan jumlah 28 dengan total biaya 1,1 miliar 120 juta rupiah. Lalu ada speaker dengan biaya masing-masingnya adalah 570.000 dengan jumlah 28 dengan total biaya 15.932.000. Lalu untuk stop kontak 6 soket untuk biaya per buahnya adalah 192.000 dengan jumlah 28 dengan total biaya 5.376.000. Lalu stop kontak 2 soket dengan biaya 44.000 dengan jumlah 168, total biayanya adalah 7.392.000. Lalu untuk smart door lock dengan biaya per buahnya 1.752.000 dengan jumlah 28, total biayanya adalah 49.056.000. Untuk layanannya, pertama jasa tenaga instalasi dan konfigurasi dengan biaya per orangnya 1.500.000 dengan jumlah 6 orang, total biayanya adalah 10.500.000. Untuk jasa teknik elektrik per orangnya berharga 1 juta rupiah dengan jumlah orang 7 orang dengan total biaya 7 juta rupiah. Lalu untuk jasa pelatihan dan dukungan teknis dengan biaya per orangnya 4.500.000 dengan jumlah 3 orang dengan total biaya 15.500.000. Untuk biaya operasionalnya transportasi dan akomodasi dikenakan biaya 3 juta rupiah. Dan untuk overhead dan kontingensi akan diambil 11% dari total biaya yaitu 135.713.160 rupiah. Dengan begitu total biaya proyek ini adalah 1.369.469.160 rupiah. Nah, di sini manajemen resiko dan permasalahan pada proyek. Pertama, planning yang matang, kepentingan relatifnya ada 25. Lalu kompetensi setiap stafnya, kepentingan relatif 15. Kualitas pada produk, kepentingan relatif 15. Manajemen tugas, kepentingan relatifnya 10. Pengelolaan dalam resiko, kepentingan relatifnya 10. Kepuasan pada klien, kepentingan relatifnya 10. Pengelolaan anggaran, kepentingan relatifnya 10. Motivasi staf, kepentingan relatifnya adalah 5 dengan total 100. Lalu resiko proyek pertama itu barang rusak. Kerusakan yang mungkin terjadi pada barang untuk proyek dengan kemungkinan low. Lalu untuk kurir terlambat, barang tidak datang sesuai estimasi waktu, kemungkinannya adalah medium. Lalu untuk kecelakaan kerja, kecelakaan yang mengakibatkan pekerja cedera kemungkinannya rendah. Lalu untuk kurang pekerja yang dibutuhkan pada proyek jika tidak datang kemungkinannya sedang. Lalu kegagalan perangkat saat dikonfigurasi yaitu kegagalan dalam penginstalan atau konfigurasi saat dipasang kemungkinannya sedang. Terjadinya korupsi, penyalahgunaan dana yang dilakukan oleh manajer keuangan kemungkinannya sangat tinggi. Untuk risk 5 itu kegagalan perangkat saat dikonfigurasi berada di medium yang dapat dilihat pada kotak berikut. Lalu untuk permasalahan proyek, pertama permasalahan terkena petir. Listrik mati karena terkena petir, dampaknya itu perangkat keras akan konslet. Lalu permasalahan kedua terkena air. Itu jika barang terkena cipratan air seperti hujan pada perangkat keras, dampaknya ke perangkat keras bisa rusak dan konslet. Lalu yang terakhir permasalahan pencurian perangkat keras, di mana perangkat kerasnya kecil akan mudah dan mungkin untuk dicuri. Dampaknya adalah perangkat keras hilang akan menyebabkan rencana tidak bisa berjalan. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.